Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita berjumpa melalui channel Renungan Firman Tuhan hari ini. Dan kiranya kita semua dalam keadaan yang baik, sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, Renungan Firman Tuhan pada hari ini saya ambil dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan pada hari ini saya beri tema, apa makna Immanuel bagi kita? Yesus Kristus menjadi pusat dari iman Kristen, di mana Allah yang transenden menjadi Allah yang imanen, yang kita kenal dengan istilah Immanuel. Kata Immanuel berasal dari bahasa Ibrani, terdiri dari dua kata, yaitu Imanu yang artinya beserta kita, dan kata El artinya Allah. Jadi Immanuel artinya Allah beserta kita atau Allah menyertai kita. Kata Immanuel hanya muncul dalam Alkitab sebanyak 3 kali, yaitu dalam Yesaya 7 ayat 14 dan Yesaya 8 ayat 8 dan di dalam Matius 1 ayat 23 yang sudah saya bacakan tadi. Kata Immanuel dalam Matius 1 ayat 23 merupakan peneguhan dari malaikat Tuhan kepada Yusuf melalui mimpinya, dengan mengulangi kalimat yang tertulis dalam kitab Yesaya 7 ayat yang ke-14. Dahsyatnya Tuhan Yesus, yaitu kelahirannya sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 700 tahun sebelumnya. Segala hal yang berhubungan dengan kelahiran Yesus, semuanya tertata dan teratur dengan baik. Allah berbicara melalui malaikatnya kepada Maria, kepada Yusuf, kepada gembala-gembala, dan kepada orang-orang Majus. Semuanya jelas dan pasti. Berbicara tentang Immanuel, maka pertanyaan yang patut kita renungkan adalah, apa makna Immanuel bagi kita? Yang pertama, Immanuel berarti Allah hadir memberi kekuatan kepada kita. Saat malaikat Tuhan datang melalui mimpi, Yusuf sedang mengalami dilema, sedang mengalami pergumulan yang berat dengan kehamilan Maria. Bahkan Yusuf dengan diam-diam ingin menceraikan Maria. Tetapi malaikat Tuhan datang memberi peneguhan dan kekuatan bagi Yusuf. Dan Yusuf tidak jadi menceraikan Maria. Dia mengambil Maria sebagai istrinya. Kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, dalam pergumulan hidup yang kita hadapi, kita butuh kekuatan dari Tuhan. Dalam masalah apapun yang kita alami dalam hidup ini, Dia Allah Immanuel, Allah hadir memberi kekuatan kepada kita. Dan yang kedua, Immanuel berarti Allah hadir menuntun kita. Tuntunan Allah nyata dalam perjalanan Yusuf dan Maria dari Nazaret di Galilea menuju Bethlehem di Yerusalem. Perjalanan yang sangat jauh, sementara Maria dalam keadaan hamil besar. Tuntunan Allah juga dirasakan oleh orang-orang Majus yang berjalan dari timur, yaitu daerah Babilonia dan Persia, yang saat ini adalah Irak dan Iran. Perjalanan mereka kurang lebih 1.500 km, tapi mereka berjalan dalam tuntunan Tuhan. Tuntunan Allah juga dirasakan oleh Yusuf dan Maria saat Herodes hendak membunuh bayi Tuhan Yesus. Maka mereka mengungsi ke Mesir
dan Tuhanlah yang menuntun menyertai perjalanan mereka. Dan ketika Herodes mati, malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dan Maria untuk kembali membawa anak itu pulang ke Nazaret. Tuntunan Allah juga dirasakan oleh gembala-gembala di padang. Tuntunan Allah juga dirasakan sampai saat ini dan seterusnya. Dan kita akan tetap merasakan Allah Immanuel, Allah hadir, menuntun dan menyertai kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya. Makna Immanuel yang ketiga adalah Immanuel berarti Allah hadir memberkati kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yusuf dan Maria adalah keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Meskipun mereka dari keluarga yang sederhana, dari kota yang kecil yaitu kota Nazaret, yang tadinya tidak dikenal, tetapi oleh kemurahan Bapa di surga, mereka bisa melahirkan Yesus Kristus sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat seluruh umat manusia di muka bumi. Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada manusia yang bisa tahu pasti bagaimana hidupnya di kemudian hari. Tetapi Tuhan pasti tahu. Manusia hanya bisa berdoa, bisa bekerja dan berharap agar hidupnya selalu diberkati oleh Tuhan. Injil Matius dimulai dengan kata Immanuel dan diakhiri dengan kalimat, "Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman," dalam Matius 28 ayat 25. Dimanapun saudara berada hari ini, pastikan dalam hidupmu Allah hadir. Allah hadir memberi kekuatan, Allah hadir menuntun kita, dan Allah hadir memberkati kita semua. Salam sehat bagi kita semua. Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati. Shalom.